sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannifil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhi wa ustadhi wa usuli wa furuhim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furuhim wa jami talamitana wa muridina wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Sudah selesai ya tentang aqaid yang 50. Sekarang termasuk tambahan rasul-rasul yang usahakan kita juga hafal. Ada 25. Wa nadom tuha, dan menadomkan siapa saya kepada 25 rasul yang ada di dalam Quran. Min bahril basiti, dari bahar basit. Fakultu, maka lalu berkata siapa saya, asma'u ruslin bi Qur'ani alaika tajib ka adami Zakaria ba'du Yunasihim Nuhi wa Idrisa Ibrahim wal Yasa Ishaqu Yaquba Ismaila Solihihim Ayubu Haruna Musa ma'a Su'aibihim Dawudin Azizi apa Uzairi Azizi summa Yusufihim Uzairin ini ada titiknya. Nabi Uzair. Lutin wa Ilyasa Tilkifli awit takhat Yahya Sulaimanu Isa ma'a Muhammadihim. Asma'u ruslin, adapun nama-namanya para utusan di Quran ini yang ada dalam Quran. Ini bukan kok 25 rasul yang dimaksud ya. Rasul-rasul yang diterangkan yang ada di dalam kitab Al-Quran. Alaika, itu atas kalian semua, tajib, wajib apa? Mengetahui tentang nama-nama rasul yang ada dalam Al-Quran. Yang disebutkan dalam Al-Quran yang pertama Adamin, seperti Nabi Adam, wa Zakaria, dan Nabi Zakaria. Ba'du, yang sesudah itu, Yunasihim, yaitu Yunus mereka. Nuhin, yang seterusnya itu Nabi Nuh, wa Idris, dan Nabi Idris, Ibrahim, dan Nabi Ibrahim, wal Yasa, dan Nabi Yasa. Ishaq, juga Nabi Ishaq, Yaqub, juga Nabi Yaqub, Ismail, juga Nabi Ismail, Solihihim, dan juga Nabi Soleh mereka. Ayub, juga Nabi Ayub, Haruna, dan juga Nabi Harun, Musa, dan juga Nabi Musa, ma Syu'aibihim, beserta Nabi Syu'aib mereka. Dawud, dan juga Nabi Dawud, Hudin, dan juga Nabi Hud, Uzairin, dan juga Nabi Uzair, walaupun kemarin Uzair itu ada yang mengatakan bukan Nabi ya. Suma Yusufihim, selalu Yusuf mereka. Aulutin, ataupun Lut, wa Ilyasa, dan Ilyas, Dilkifli, dan juga Dilkifli, awit takhat, dan juga awit takhada, dan juga itahada. Itahada itu ada yang mengatakan nanti Ilyas dan lain-lain ya maksudnya. Ya seterusnya itu Yahya, Nabi Yahya, Sulaimanu, dan Nabi Sulaiman, Isa, dan Nabi Isa, ma Muhammadihim, beserta Muhammad mereka. Wa makna awit takhat, dan adapun maknanya awit takhat itu anna dzalkifli, itu yaitu dzulkifli. Takhat di sini di Quran itu ada disebut at-takhat gitu. Yang dimaksud di situ ada yang berpendapat bahwa itu dzulkifli. Qila huwa, adapun ittakhat itu Ilyasu Ilyas. Wa qila, dan ada yang berpendapat ittakhat itu Yusa'u Yusa. Wa qila, dan ada yang berpendapat ittakhada itu Zakaria, Nabi Zakaria. Wa qila, dan ada yang berpendapat ittakhada itu Khirkilun, Nabi Khirkil ibnu Ajus. Kenapa kok dikatakan Khirkil ibnu Ajus? Li'anna ummuhu,
lianna ummahu karena ibunya Khirqil itu kanat ada siapa ibunya itu ajusan sudah tua renta. Fasa'alat maka lalu meminta siapa ibunya Khirqil ibnu Ajuz Allah kepada Allah al-walada kepada anak. Ba'da kabiriha setelah tuanya ibunya Khirqil tadi. Hizkil gitu ya. Fawahaba maka lalu memberikan siapa Allah laha kepada ibunya Nabi Hizkil Hizkila kepada Nabi Hizkil. Jadi ittakhadha di situ dalam Al-Qur'an itu ada yang mengatakan bahwa itu Nabi Hizkil gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Banyak nabi-nabi itu yang beliau istrinya sudah tua-tua, ya kan, sudah tua renta. Bahasa kita tuh sudah menopause, cuman ditakdir sama Allah Subhanahu wa taala masih bisa punya anak. Termasuk yaitu istrinya Nabi Zakaria yang melahirkan Nabi Yahya. Termasuk lagi Nabi Ishak. Sayyidah Syarah itu sudah tua. Nah, karena yang Nabi Ibrahim itu punya anak dengan Siti Hajar dulu, Sayyidah Hajar dulu, yaitu Nabi Ismail. Nah, baru balik lagi. Nah, itu sudah separuh umur, sudah seanaknya. Sayyidah Hajar itu dengan Syarah tadi. Nah, ketika beliau balik ke Syam atau bahasa sekarang itu Palestina ya, itu baru istrinya itu hamil. Nah, maka disebut anaknya itu namanya Ishak. Nah, Ishak itu kalau bahasa sana itu ibaratnya tertawa, itu artinya gitu. Jadi dia tertawa dikasih kabar bahwa dia mau punya anak itu tertawa dia. Heran gitu loh. Malu ya kan gitu. Sudah tua kok masih punya anak lah kan gitu. Makanya anaknya dinamakan Nabi Ishak. Itu begitu. Nah, termasuk lagi ini tadi Hizkil itu ibunya lebih tua lagi. Nah, itu begitu. Itu nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala takdir beliau lahir dari ibu yang sudah tua renta. Qala al-mu'allif rahimahullah, sudah berkata siapa Al-Jalalu Syekh Jalaluddin Al-Mahali, Sumia dinamakan Dzulkifli dengan nama Dzulkifli, li'anahu karena sesungguhnya Nabi Dzulkifli itu takfulu mengerjakan atau menanggung gitu atau melaksanakan siapa Dzulkifli bisyami jami'in harihi dengan melaksanakan puasa seluruh siangnya. Seumur hidupnya Nabi Dzulkifli itu asal siang dia puasa. Wa qiyamu jami'i lailihi wa qiyama jami'i lailihi dan mendirikan ibadah di malam harinya ketika beliau masih hidup. Intaha sudah selesai fatwa dari Syekh Jalaluddin Al-Mahali. Jadi Nabi Dzulkifli itu asal siang ketika mulai beliau hidup sampai beliau meninggal itu asal siang puasa, asal malam sholat malam itu. Qala berkata siapa Al-Bajuri Syekh Al-Bajuri, wasohihu dan adapun yang paling benar fil ambiya di dalam golongan para nabi wal mursalina dan juga para utusan itu al-imsaku menahan an khasrihim dari memperlebar mereka, maksudnya itu menerangkan mereka fi adadin di dalam memperbanyak gitu ya, fi adadin di dalam hitungannya, li'anahu karena sesungguhnya keadaan rubama ada ketika didatangkan ila isbati nubuwati kepada ketetapannya para nabi awir risalati ataupun para utusan liman bagi orang-orang laisa yang tidak ada siapa man tidak ada itu kadalika demikian adat atau hitungannya au ila nafi dalika atau bukan dari itu semua aman yang adapun mereka semua para nabi dan rasul itu wa adapun man itu kadalika demikian nabi dan rasul. Maksudnya gini, menurut saya Al-Bajuri itu kita tidak boleh membesar-besarkan gitu tentang
pendapat bahwa ini nabi, bahwa ini rasul, ini nabi, ini rasul, lah termasuk Uzair tadi. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan tidak. Karena yang tahu betul-betul beliau nabi atau rasul sebenarnya itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Fil waqi'i, di dalam kenyataannya gitu. Fayajibu, maka hukumnya wajib apa? Atasdiku, membenarkan. Bi anna lillahi, bahwa sesungguhnya itu bagi Allah Subhanahu wa taala rusulan adapun mempunyai para utusan, wa anbiya, dan mempunyai para nabi. Alal ijma'i, atas ijmal, atau istilahnya itu umum gitu. Ila khamsata wa isrina, kecuali 25. Kalau yang 25 ini mau ndak mau kita wajib percaya gitu bahwa beliau adalah nabi dan rasul. Kalau yang lainnya itu ya jangan jangan dibahas teman-teman, maksudnya saya Bajuri itu begitu. Ya, terus ya jangan kok dikait-kaitkan teman-teman. Nah, itu begitu maksud beliau. Fayajibu, kecuali yang 25 ini yang biasanya kita diajari di madrasah itu ya. Nah, itu maka itu terserah, betul-betul harus dipahami betul, harus diyakini betul bahwa beliau nabi dan rasul, mengimani betul bahwa beliau nabi dan rasul. Kalau yang lainnya itu terserah Pak Janis lah, 25 tidak apal-apal ya kan itu. Kok nak suruh ngapalin yang berapa tadi? 313 plus 124.000, tambah pusing Pak Janis ya kan. Ngakoid yang 50 belum store-store kan gitu. Fayajibu, maka hukumnya wajib apa? Ma'rifatuhum, mengetahui nabi dan rasul yang 25 ini tafsilan, dengan terperinci. Kalau yang 25 ini silahkan diajarkan kepada anak istri kita. Tuh nak, Nabi Ibrahim itu begini, dia adalah bapaknya manusia, gini, dan lain sebagainya. Sampai hingga kebagingan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intaha, sudah selesai apa yang dipendapatkan oleh Syekh Al-Bajuri. Suma akhadha, lalu mengambil siapa? An-Nazimu Kiai Nazim Syekh Al-Marzuki fi bayani asma'ihim, di dalam keterangannya nama-nama daripada nabi dan rasul, ala tartibi, atas urutannya, ala tartibi wujudi musamiyatihim, atas urutan wujudnya kenamaan mereka, fi arba'ati abyatin, di dalam 4 bait. Nah, ini kalau ngapalin ini Pak Janis mudah, ada bednya ya. Faqala, maka lalu berkata siapa? Syekh Nadim. Hum Adamu Idrisu Nuhun Hudun Ma Sholih wa Ibrahim kullu muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubut tada Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawuda Sulaimanut taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Da'waya. Adapun mereka 25 yang kita tuh wajib paham secara terperinci, itu Adamu, Nabi Adam, Idrisu, dan juga Nabi Idris, dan beserta urutannya loh ini ya, urutan zaman hidupnya. Adam, Idris, Nuhun, lalu Nabi Nuh, Hudun setelah masa Nabi Nuh itu Hudun Nabi Nuh, Mak Sholihin beserta Nabi Soleh, wa Ibrahimu, dan juga Nabi Ibrahim, kula muttaba, tiap-tiap yang diikuti. Lutun, yaitu yang seterusnya itu Nabi Lut. Nah, terus termasuk ini antara Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu ada yang mengatakan itu sekloter istilahnya gitu. Wa Ismailu, dan juga Nabi Ismail, Ishaqu, dan juga Nabi Ishaq. Nah, urutannya kan Nabi Ismail dulu yang lahir, baru Nabi Ishaq. Kada demikian juga Yaqubu, yaitu Yakub. Nah, Yakub ini yang anaknya Nabi Ishaq. Yusufu, dan juga Yusuf, anaknya Nabi Yakub. Wa Ayyubu, dan juga Nabi Ayub. Nah, sudah berserang lama dari zaman Nabi Yusuf. Ihtada, yang diterangkan Su'aibu, lalu Nabi Su'aib. Haruna, dan juga Nabi Harun. Wa Musa, dan Nabi Musa. Harun dan Musa ini sekloter juga.
Wal Yasa dan juga Nabi Yasa, Dzulkifli dan juga Nabi Dzulkifli. Dawud baru lalu Nabi Dawud, Sulaimanu baru Nabi Sulaiman ittaba yang mengikuti. Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Dawud. Ilyas lalu Nabi Ilyas, Yunus lalu Nabi Yunus yang terkenal dimakan ikan itu ya. Zakaria lalu Nabi Zakaria, baru Yahya Nabi Yahya, anaknya Nabi Zakaria. Isa lalu Nabi Isa, keponakannya Nabi Zakaria ya. Wa Toha dan juga bagian Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimun yang sebagai penutup meninggalkanlah kalian semua goyan dengan kesalahan. Jadi itulah 25 nabi. Ada Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Yasha, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalul khamsina, awalul khamsatu. Adapun awal dari 5, wal isrina dan 20 itu Adamu Nabi Adam, pertama sekali manusia diciptakan. Abul Basar rupanya bapaknya para manusia. Ini Mir, Basar kata ditanyakan kemarin, Basarun itu manusia. Wasanihim dan kedua dari Abul Basar itu Idris, Nabi Idris. Nah, termasuk Nabi Sis itu ya. Itu dari setelah Nabi Adam. Alladzi huwa, ada alladzi yaitu Idris, huwa adapun Nabi Idris itu hayun yang hidup. Fisama'i di langitnya Allah Subhanahu wa taala, ar-rabi'ati yang ke-7. Awis sadisati atau yang ke-6. Awis sabi'ati atau yang ke-7. Jadi ada yang mengatakan di langit ke-4 ketika ketemu. Ada yang mengatakan ketika ketemu Nabi Idris itu di langit ke-6. Ada yang mengatakan ketika ketemu itu di langit ke-7. Nah, ini termasuk Nabi yang pengen saya besok tuh ketemu. Nah saya tanya, selopnya sudah ketemu belum Mbak Idris? Gitu. Selopnya ketinggalan kan? Selopnya alasannya ketinggalan di surga. Au fil janati atau di dalam surga ini ya. Udkhulu masuk siapa Nabi Idris ya di dalam surga. Ba'da'an adiko setelah jika mencicipi siapa Nabi Idris al-mauta kepada kematian. Wa uhya dan dihidupkan lagi siapa Nabi Idris. Walam yakhruj dan tidak mau keluar siapa Nabi Idris minha dari surga. Sampai sekarang. Nah, ya. Jadi ceritanya itu ya agak-agak boleh kalau Pak Janis nak praktek ya, tapi jangan takut ya. Jadi ceritanya tuh gini kurang lebih Pak Janis ya. Beliau itu pagi-pagi Pak Janis sampai siang itu merhatiin matahari kan. Apa ndak kasihan lah malaikat yang tukang dorongin matahari gitu ya. Nah, kan gitu. Karena kasihan sama malaikat matahari didoakannya Pak Janis. Ya Allah, berilah keringanan untuk malaikat matahari. Ya, kalau Pak Janis tak niru ya kan. Nah, gitu. Oh, akhirnya karena terus ya kan. Nah, maka malaikat yang ditugasi Allah ngurus matahari ini, aku perasaan kok tambah enak sekarang ya. Ngurus matahari ini nggak begitu repot ya, kan gitu. Panasnya ya nggak begitu macam dulu, kan gitu. Nah, akhirnya beliau tanya sama Allah, ya Allah, ini sekarang kenapa? Apa engkau memang kurangi apa ini? Beban matahari ini. Sekarang kok agak enak bawanya, kan gitu. Nah, kurang lebih begitu Pak Janis. Nah, terus Allah kasih tahu, enggak, malaikat, itu ada hambaku, nabiku namanya Idris, itu doakan kamu terus karena kasihan sama kamu. Masa ya Allah iya? Oh ya Allah, boleh dah aku ketemu sama beliau? Boleh. Tapi kalau nunggu kalau beliau minta, rupanya betul. Ditanyai, pengen dah kamu ketemu malaikat matahari? Oh pengen. Nah, kan gitu. Ngobrol-ngobrol lah, ngopi-ngopi lah di matahari Pak Janis kan gitu. Sama Nabi Idris. Kalau bahasa kita gitu. Kaget Pak Janis bayangin pula ya kan, masuk malaikat ngopi. Ya bahasa kita tuh gitu, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi santai di matahari kan gitu. Kok udah kebakar ya atas izinnya Allah.
Ya kan gitu. Nah, ngobrol-ngobrol, tanyalah. Malaikat tuh aku saja, ya banyak yang lainnya. Iya po, iya. Ya ada malaikat penunggu surga. Ada po, ada kata dia. Cacak bengai bahasa Pak Janes itu kan. Ada po, ada. Nah, gitu. Cuman kalau nak ketemu situ harus ketemu kawan saya yang satu dulu. Siapa? Malaikat pencabut nyawa. Siapa itu? Israel. Loh, kamu kenal? Kenal. Masih familiar. Jadi bisa dia tuh nyabut nyawa saya. Bisa. Coba tes suruh nyabut. Nah, nanti kamu ya dihidupin lagi lah. Makanya ceritanya ini Pak Janis. An adi kol mauta wa ahya walam yakrut. Jadi sudah dicicipkan kematian ini yang untuk senjata beliau, ya kan itu. Nah, maka ketika itu dia ngomong malaikat ada lagi setelah dicabut nyawanya terus dibalikkan lagi, ya kan. Nah, terus ngomong lagi, aku punya kawan juga namanya malaikat Malik, yaitu penjaga neraka. Mosok iya, boleh dan nengok boleh, bisa ketemu bisa, diajak lah Pak Janes namanya berkawan kan. Nah, malaikat maut, malaikat Jibril, ya kan, malaikat matahari. Nah, terus datanglah ke apa namanya ke malaikat Malik yang tidak pernah senyum itu. Wah itu tidak senyum sama sekali. Ketemu pun sama Nabi Idris itu nggak mau senyum. Seumur malaikat senyum tuh cuman kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kisahnya ini itu tidak mau senyum. Tidak pernah senyum sama sekali, nah, kecuali ketika bertemu baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untung Nabi kita tidak elekan macam Nabi Idris ini kan gitu. Nah, setelah itu baru beliau ke surga. Oh, ada kawan aku lagi penjaga surga. Ada po, ada. Boleh tidak kenalan? Boleh. Ayo sano. Setelah ketemu, boleh tidak nengok surganya kan gitu. Oh boleh. Tapi tidak bisa kalau tidak apa dulu, harus mati dulu. Oh sudah, aku tak kemarin sudah. Nyicip mati katanya. Iya po, iya itu saksinya Jibril sama malaikat matahari. Nah ada syarat lagi apa? Harus ke neraka dulu, ya kan? Harus nyicipin neraka dulu. Oh sudah, tanya tuh malaikat Malik, ya kan gitu. Walaupun cuman bertamu kan, nah, gitu. Sudah. Waduh repot juga. Akhirnya apa? Masuk betul ke surga, ya kan itu. Sudah puas di surga itu, lama ditunggu, ya kan? Nah rupanya beliau keluar, ya kan? Setelah keluar, diajak balik. Ayolah kalau macam itu balik dulu. Nah, kan gitu. Nah, akhirnya apa? Selopnya tinggal satu, Pak Janis. Selopnya tinggal satu, kan gitu. Alasannya, waduh ini selopku ketinggalan nih. Aku cari dulu ya, ambil dulu ya, kan gitu. Oh nyari nama di surga. Ya. Nggak ketemu-ketemu. Akhirnya inilah yang disebutkan bahwa beliau sampai sekarang masih hidup, masih di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasannya nyari sendalnya gitu. Nyari sendal itu. Tak ketemu tak belum gitu. Mau aku punya rencana Pak Janes kan. Besok aku nak usul ya kan itu. Mbak Nabi Idris boleh dah apa? Usul apa? Aku bantu nyarikan sendal. Aku rasa udah begitu. Mas Adat. Jangan dicarikan nanti ketemu aku suruh balik ke dunia kan gitu. Kalau udah ketemu kan masih di surga itu. Walal mu'alif rohimo. Dikira Pak Janis dewek yang licik. Nabi juga begitu, tapi untuk kebaikan maksudnya. Kalau Pak Janis yang dilicikin kan istrinya. Kalau ini enggak nih, para malaikat ini. Walal mu'alif rohimo itu. Walam yakhruj, jadi tidak keluar siapa Nabi Idris minha dari surga. Wa adapun Nabi Idris itu jadu Abi Nuhin, kakeknya bapak kita rupanya Nuhin, Nabi Nuh. Wasali suhum, dan adapun yang ketiga dari urutan Nabi dan Rasul itu Nuhun, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Nabi yang ketiga. Bahkan Nabi Nuh ini yang ada peristiwa besar seumur sejarah manusia. Alladhi, adapun Nabi Nuh itu angja. Alladhi yaitu Nuh angja yang menyelamatkan kepada Nabi Nuh siapa Allah Ta'ala minal goriki, dari apa itu namanya, tenggelam, bitufani, dengan tufan. Ini ceritanya agak repot juga ya kan. Wes paling seru lah Nabi Nuh nih ya, paling kasihan, paling seru ya kan.
paling dikata orang gila. Yang di padang pasir Pak Janis ya kan. Nah, sudah dakwah 950 tahun. Pak Janis baru berapa lah ya kan itu. Paling baru 30 tahun. Disangkal dikit sudah berhenti dakwahnya ya kan itu. Kalau ini sudah dimusuhi ya kan, dilempari, diasingkan Pak Janis hingga 950 tahun. Dapat pengikut cuma berapa coba Pak Janis? 83. Masanya lama Pak Mukhlis. 950 tahun. Coba dibagi. 950 dibagi 83. Berapa itu sebulan? 12 tahun dapat 1. Nah, itu coba. Wah, masih enak Pak Janis. Mir, kita buka pengajian ini tahun berapa dulu? 2016 ya. Nah, sekarang sudah berapa orang ya kan? Sudah banyak. Ini karena apa kan? Prai. Tapi kata Pak Mukhlis nyodak ngajak. Aduh, sudah banyak gini ya kan itu. Jadi hebat Pak Janis ya kan itu. Walal mu'alif ini itu. Selama apa namanya itu? Kalau Pak Janis sudah merajuk ya kan. Wong setahun ngajak, jangan setahun ya kan. 3 kali ngajak ada berangkat sama merajuk, terserah kau lah kan gitu. Nah, itu seperti itu ya. Nah, maka disuruh buat apa namanya? Perahu di padang pasir di waktu kemarau pula. Nah, kan itu. Qalal mu'alif rahimahullah. Ya manalah percaya manusia ya kan kalau ada banjir. Dan kuncinya tuh sama Allah tuh dikasih rahasia. Nah, bukan kok apa namanya? Ada banjir bandang gitu, enggak, hujan dulu baru nak banjir, bukan. Kuncinya Nabi Nuh nanti kalau nak banjir itu tandanya ada. Ketika ada air keluar nyumber dari apa tuh? Yang untuk masak tuh tungku, Mir. Nah, dari tungku. Ya, kan enggak bakal apa itu namanya orang tuh tahu ya kan. Nah, kalau ada apa angin dulu atau ada hujan dulu kan tahu orang bisa pergi, bisa ngindar dulu. Ini enggak, tandanya itu kalau tungkumu keluar air. Nah, itu baru masuklah kalau cepat-cepat ke kapal itu baru mulai banjir, akhirnya tenggelam semua. Warabi'uhum adapun yang keempatnya itu Hudun Nabi Hud, alladzi yaitu Nabi Hud, alladzi yaitu Nabi Angja yang menyelamatkan siapa Allahu kepada Nabi Hud, siapa Allah min rihin dari angin as-sorsorin yang ganas panas. Asadi itu artinya yang sangat apa sautuha suaranya angin tersebut, angin ribut. Mbah ributnya enggak hadir ya. Asyadidi yang sangat apa sautuha suaranya daripada angin tersebut. Alati yaitu rihin sorsor, ahlakat yang merusak apa rihin sorsor adan kepada Nabi kaum Ad. Kaum Ad itu. Wa khamisuhum dan adapun yang nomor 5 itu solehun Nabi Soleh. Alladzi yaitu Nabi Soleh yang menyelamatkan siapa Allahu kepada Nabi Soleh, yang menyelamatkan kepada Nabi Soleh siapa Allah min sihati Jibril dari bengoknya atau suaranya malaikat Jibril, allati yaitu suaranya malaikat Jibril, ahlakat yang merusak apa suaranya malaikat Jibril Samuda kepada kaum Samud. Minta bukti, wahai Nabi Hud, Nabi Soleh, benar kau tuh nabinya Allah, betul. Coba pengen percaya aku, kasih mujizat. Kau pengen apa? Kami kepengen ada onta keluar dari batu. Oke, kata Nabi Soleh. Ya Allah, ini kaumku pengen minta bukti. Ada onta keluar dari batu. Enggak cuman sikok, bawa anak pula. Entah kok macam mana kok begitu tuh apanya. Kok sampai enggak dapat kalau Pak kalau Pak Tamrin berat itu. Wasadisum dan adapun yang nomor 6-nya itu Ibrahim, Nabi Ibrahim bin Tarih bi fathir ra'i dengan bintaroh ya. Bi fathir ra'i dengan dibaca fathah ra-nya.
Alladzi yaitu nabi anja yang menyelamatkanhu kepada Nabi Ibrahim siapa Allah min rihin dari angin alati tarmi. Alati yaitu angin tarmi yang mengenai al kafirina kepada orang-orang kafir bil hijarati dengan batu-batu as-sigori yang kecil. Jadi kalau kaumnya Nabi Ibrahim itu diadab oleh Allah dengan angin plus batu kecil-kecil tapi banyak sekali. Nah, itu begitu. Kerikil. Enggak seteronton itu, Pak. Selembah. Wasaminuhum dan adapun yang nomor 8 itu Ismailu Nabi Ismail ibnu Ibrahim. Alladzi yaitu Nabi Ismail ummuhu yang adapun ibunya Nabi Ismail itu Hajar, Sayyidah Hajar. Wa tasiuhum dan adapun yang nomor 9 itu Ishaq Nabi Ishaq ibnu Ibrahim. Anak laki-lakinya Nabi Ibrahim itu dengan laki. Alladzi adapun Ishaq itu ummuhu adapun ibunya Nabi Ishaq itu Saratun Nabi Sarah. Wa asiruhum Yaqub ibnu Ishaq wallahu a'lam bishawab alhamdulillahirabbil alamin.